Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, apa kabar? Semoga dalam Alhamdulillah. Baik, baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama meskipun masih secara virtual. Semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam menimba ilmu dan mencari pengalaman baru. Senang sekali dalam kesempatan ini saya Aniza Octavia dapat hadir dan dapat memandu acara webinar pada siang ini dengan tajuk Kiat Percaya Diri Presentasi Online dan Offline yang disponsori oleh Hikari Bright Education Consultant and Language Program, kemudian ada Nia Ganesia, dan Kantor Notaris dan PPAT Ibu Puspa Arianti SH MKN. Adapun rundown acara hari ini ada pembuka, kemudian pemaparan materi, lalu ada sesi tanya jawab dan pengumuman door prize langsung penutupan. Pada webinar hari ini, Ibu Nela akan membagikan tips atau kiat agar kita jauh lebih percaya diri saat berbicara di depan umum, khususnya saat presentasi. Namun, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, saya ingin mengingatkan beberapa hal, diantaranya pemaparan ini berlangsung kurang lebih selama 40 menit. Kemudian, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat diajukan melalui kolom chat yang tersedia selama pemaparan berlangsung. Kemudian, bagi penanya terbaik, akan mendapatkan door prize berupa kupon belanja senilai 50.000, kemudian voucher les gratis selama 1 bulan di Hikari Bright. Dan akan diumumkan di akhir sesi tanya jawab. Lalu peserta dimohon untuk menonaktifkan audio dan mengaktifkan video apabila bisa diaktifkan guna membuat acara lebih kondusif. Langsung saja, guna mengefektifkan waktu, kita akan memasuki ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nela Widya Stuti SOS MIKOM. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 23 Agustus 1984. Riwayat pendidikan, beliau menempuh S1 di Universitas Pajajaran, jurusan Manajemen Komunikasi pada tahun 2002 hingga 2007. Kemudian S2 di Universitas Pajajaran, jurusan Public Relation pada tahun 2011 hingga 2013. Pengalaman mengajar, beliau pernah mengajar di Universitas Telkom, merupakan dosen ilmu komunikasi pada tahun 2013 hingga 2020. Lalu pada tahun 2013 hingga 2019 merupakan dosen ilmu komunikasi di Universitas BSI. Lalu pada tahun 2019 hingga sekarang beliau merupakan dosen ilmu komunikasi di Arts University. Selain mengajar, beliau juga merupakan moderator di program acara radio PPI Dunia dan trainer public speaking. Kepada Ibu Nela, dipersilahkan. Terima kasih Anissa atas penjelasannya. Baik, kita mulai ya acara webinar hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk yang hadir hari ini dan juga kepada para sponsor yang ikut mensponsori terselenggaranya acara webinar ini. Tidak lain dan tidak bukan, acara webinar ini saya persembahkan untuk teman-teman yang ada di luar sana supaya bisa semakin percaya diri pada saat presentasi, baik itu ketika offline atau saat ini kita lebih sering juga mengadakan presentasi dalam atau keadaan secara online ya. Nah, ini ilmu yang akan saya bagikan hari ini tentu saja berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan beberapa tahun ini. Baik, kita mulai ya, sampai kita selesai. Saya harapkan disimak baik-baik, semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat. Silakan bisa dimulai slide-nya.
Apa sudah terlihat slide-nya? Oke, bisa di Zoom di F4. Siap, Bu. Full screen bisa. Oke, baik. Sebelum masuk ke slide pertama, ada sebuah penelitian yang mengejutkan, dan penelitian ini ternyata bukan hal yang umum atau bukan hal yang baru bagi setiap orang, bahwa ternyata ada sebuah penelitian yang sangat mungkin penelitian ini tanpa kita sadari dialami bukan oleh saya saja ya, tapi juga orang-orang yang di luar sana. Apa sih hasil penelitian tersebut? Nah, ada hasil penelitian yang dilakukan beberapa tahun belakangan. Hasil penelitian itu adalah, oke Lisa, next. Bisa, Lisa? Nah, ini dia. Maaf lama menunggu ya. Nah, jadi ini hasil penelitian yang berlangsung beberapa tahun belakangan ini adalah, jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ternyata 74% orang di dunia mengalami glossophobia. Ini adalah jenis ketakutan atau fobia, di mana fobia di sini adalah fobia takut berbicara di depan umum. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketakutan untuk berbicara di depan umum ini bukan hal yang biasa, tapi ini sejenis sebuah penyakit yang tentu saja harus kita hilangkan, karena kalau misalnya tuntutan pekerjaan atau misalnya tuntutan dalam kehidupan sehari-hari kita mengharuskan untuk berbicara di depan umum, sementara kita memiliki jenis fobia atau ketakutan ini, maka harus dihilangkan. Mau tidak mau harus dihilangkan sedikit demi sedikit sampai ketakutan itu hilang. Nah, dalam ilmu public speaking, bahwa ketakutan berbicara di depan umum itu bukanlah hal yang harus ditakuti. Lisa, jangan dulu. Kenapa, Lisa? Lisa, nanti kalau ada aba-aba dari saya baru di next ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi, menurut penelitian yang dikatakan oleh penelitian ini, bahwa hampir setiap orang di dunia ini mengalami ketakutan berbicara di depan umum. Jadi, bukan hanya takut kepada gelap, bukan takut kepada tidak punya uang, ya, bukan takut karena sendiri. Justru ketakutan yang paling utama, boleh di next, Lisa. Ketakutan yang paling utama adalah takut berbicara di depan umum. Ini ada sebuah peringkat yang membuat peringkat apa saja sih ketakutan yang dialami oleh setiap manusia. Nah, ada ketakutan, di sini ada takut gelap, ada takut tenggelam, ada takut ketinggian, ada takut kesendirian, ada takut mati, ada takut tidak punya teman hidup, dan ternyata posisi peringkat pertama dari sebuah ketakutan yang dialami oleh manusia adalah ketakutan berbicara di depan umum. Ya, jadi ternyata hampir semua orang di dunia ini takut berbicara di depan umum. Apa yang membuat orang takut berbicara di depan umum? Faktanya, yang membuat takut orang berbicara di depan umum itu adalah takut mereka merasa malu atau dipermalukan, takut gagal, takut tidak percaya diri pada saat membawakan materi, takut misalnya nanti ada kesalahan. Nah, jadi ketakutan-ketakutan itu justru diciptakan oleh orang itu sendiri. Jadi bukan diciptakan oleh lingkungan, tetapi diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Nah, oleh karena itu, pada saat kita merasakan ketakutan berbicara di depan umum, maka obatnya atau penyembuhannya adalah pada diri kita sendiri. Nah, dalam public speaking, sebenarnya glossophobia ini bisa diterapi, dilakukan oleh ahli psikiater sendiri, ataupun kita bisa melakukan terapi oleh kita sendiri. Caranya adalah
Dengan semakin banyak berlatih, berbicara di depan umum, kemudian menghilangkan pikiran-pikiran negatif bahwa tadi disebutkan bahwa ketika berbicara di depan umum itu pasti takut gagal, malu, atau tidak berani. Nah, jadi pikiran-pikiran negatif itu harus dihilangkan secara perlahan-lahan. Sehingga rasa ketakutan yang muncul karena berbicara di depan umum akan perlahan-lahan juga hilang. Nah, ini sebenarnya dalam ilmu public speaking ini, ketika seseorang ditanya apakah berani untuk berbicara di depan umum, hampir mengatakan bahwa mereka tidak berani untuk berbicara di depan umum. Kenapa? Karena yaitu tadi ya, takut gagal, takut malu, atau dan ketakutan-ketakutan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, ilmu public speaking hadir untuk menghilangkan rasa takut ketika kita berbicara di depan umum, ya. Jadi nanti sebelum kita masuk bagaimana teknik presentasi, yang paling pertama harus kita lakukan adalah menaklukkan rasa takut dan memunculkan rasa percaya diri. Karena mau melakukan kegiatan berbicara di depan umum tidak akan berhasil kalau kita tidak mempunyai akar yang kuat. Akar yang kuat itu apa? Yaitu tadi ya, akar yang kuat itu adalah berani, kemudian percaya diri untuk berbicara di depan umum. Nah, jadi seorang yang pandai atau mahir berbicara di depan umum itu adalah bukan karena dia berbakat dari lahir, dia kemudian pandai berbicara, tetapi itu semua adalah proses yang harus dilalui melalui proses belajar dan juga latihan. Jadi untuk menghilangkan rasa ketakutan untuk berbicara di depan umum ini tentunya harus dibekali ilmu. Ilmunya adalah ilmu public speaking dan juga berlatih. Karena kalau misalnya kita ambil les, kemudian mengikuti webinar saja, atau mengikuti les privat public speaking, itu semua tidak akan berguna kalau misalnya kita tidak mempraktekannya. Ya, jadi semakin kita banyak berlatih, semakin kita banyak mengambil kesempatan untuk berbicara di depan umum, perlahan-lahan si glossophobia itu akan hilang, atau bahkan tidak akan sama sekali. Kalaupun itu ada, maka itu akan hilang secara perlahan-lahan. Jadi sangat wajar sekali pada saat kita akan presentasi, ketakutan itu muncul di awal. Namun kalau misalnya kita sudah mengetahui ilmunya, ilmu public speaking-nya, kemudian mempersiapkan segala amunisi, lalu kita sering berlatih dan juga memiliki pengalaman berbicara di depan umum, maka saya yakin setiap ketakutan yang muncul di awal itu pasti akan hilang, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kegiatan public speaking, mau itu presentasi, pidato, ataupun menjadi MC, ataupun moderator, yang paling harus dikuasai adalah berani, percaya diri berbicara di depan umum. Ya, jadi kalau itu semua sudah dipunya, sudah dimiliki, maka kita masuk ke ilmu atau kegiatan berbicara di depan umum. Nah, kali ini saya tidak akan banyak menjelaskan tentang bagaimana sih untuk menghilangkan kegugupan, ya, tapi saya akan menjelaskan bahwa nanti bagaimana dan apa saja cara yang harus dilakukan pada saat kita akan melakukan presentasi secara percaya diri dan juga baik di depan semua orang. Oke, selanjutnya. Next, Lisa. Nah, ketakutan-ketakutan itu tadi saya sebutkan bahwa takut orang lain tidak memperhatikan apa yang kita bicarakan, takut orang lain bosan, takut orang lain tidak paham. Nah, jadi pada saat kita presentasi, dua kunci yang harus kita miliki adalah kita harus menentukan atau harus tahu apa yang akan kita bicarakan, ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, jadi pada saat presentasi kita harus tahu nih apa materi atau informasi yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Lalu pikirkan bagaimana cara menyampaikannya supaya audiens itu selain tertarik juga nantinya adalah paham dengan materi yang kita sampaikan. Nah, cara bagaimana menyampaikannya ini adalah nanti yang hari ini akan saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa dalam melakukan kegiatan presentasi itu ada cara yang
cara ini adalah merupakan formula khusus dalam kegiatan public speaking supaya audiens Anda selain tertarik juga paham terhadap apa yang disampaikan dari kita gitu ya. Selanjutnya, nah, yang pertama harus dilakukan Pak sebelum kita masuk ke sesi presentasi, ini adalah YAM ini adalah salah satu rumusan. Selain Anda bisa menyiapkannya sebelum presentasi, juga sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa percaya diri tadi. Jadi kalau misalnya percaya dirinya sudah ada, maka kita bisa tampil secara maksimal dan juga prima di depan banyak orang. Sebaliknya, kalau misalnya kita merasa tidak percaya diri, maka apapun yang akan kita sampaikan itu pasti tidak akan dipahami oleh audiens yang alhasil nantinya presentasi akan gagal. Nah, YAM ini adalah cara bagaimana Anda bisa tampil percaya diri ketika presentasi. Nah, jadi sebelum presentasi dimulai, sebelum semua amunisi digunakan pada saat public speaking atau presentasi, maka 3 ini yang harus Anda kuasai atau Anda pegang erat-erat ketika akan presentasi. Yang pertama adalah pada saat akan presentasi, ketahui dulu siapa diri Anda. Nah, kenapa harus mengetahui siapa diri kita? Mengetahui siapa diri ini bukan mengetahui nama saya siapa, kemudian hobi saya apa, bukan seperti itu ya. Jadi mengetahui diri sendiri ini adalah sejauh mana kita mampu dalam menjelaskan materi ini. Sejauh mana saya bisa menyampaikan materi ini dengan baik. Jadi kita ukur tingkat kemampuan kita dalam menyampaikan materi dan kita juga ukur tingkat pengetahuan kita pada saat akan menyampaikan materi. Jangan sampai ketika Anda akan menyampaikan suatu materi, Anda tidak paham sama sekali. Jadi misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya Anda akan menjelaskan tentang bahaya COVID-19 ya. Nah, cari tahu apa saja pengetahuan yang Anda ketahui tentang COVID-19 ini. Jangan misalnya berbicara tentang undang-undang kesehatan atau misalnya bagaimana cara mengatasi pasien COVID-19 yang sedang krisis secara medis, padahal Anda bukan lulusan kedokteran gitu. Nah, jadi pada saat akan menyampaikan materi, ketahui tingkat pengetahuan kita tentang topik tersebut. Lalu, ketahui juga atau ukur juga kemampuan kita dalam menyampaikannya. Jadi, pada saat akan menentukan materi dan topik, atau saat akan mempresentasikan, maka kita harus cari tahu dulu pengetahuan kita akan topik atau materi tersebut. Jadi ini juga menjadi sebuah kenyamanan bagi diri kita. Semakin kita tahu, semakin kita paham tentang materi yang akan kita sampaikan, dan maka itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan materinya dan juga menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri sendiri. Lalu yang kedua, kalau kita sudah mengukur kemampuan dan pengetahuan kita akan sebuah topik atau materi, lalu yang kedua adalah kenali juga audiens Anda ya. Jadi sebelum presentasi dimulai, Anda bisa menanyakan kepada panitia atau mungkin bisa melakukan riset kecil-kecilan, siapa sih nanti penonton yang akan mendengarkan materi saya. Ya, jadi apakah nanti yang akan mendengarkan materi saya itu adalah kebanyakan laki-laki atau perempuan, tingkat usianya berapa, pendidikannya, kemudian pekerjaannya apa, atau kalau perlu cari tahu juga tingkat pengetahuan mereka tentang topik yang akan kita sampaikan. Gitu ya. Jadi cari tahu itu semua, nanti ini akan memudahkan kita dalam menentukan topik dan juga memudahkan kita dalam cara menyampaikannya. Tadi saya ingatkan di awal bahwa presentasi itu adalah tentang apa yang harus disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Nah, dengan mengetahui audiens kita, maka akan memudahkan bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita menyampaikan materi tersebut kepada audiens. Misalnya, tadi saya contohkan topiknya adalah tentang bahaya COVID-19.
Ternyata audiens yang hadir itu adalah ibu-ibu berusia misalnya berusia 35 sampai 60 tahun, tingkat pendidikannya adalah SMP sampai SMA. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa mereka hanya sekedar mengetahui COVID-19 ini hanya sekedar mereka tahu bahwa ini adalah penyakit menular yang mematikan, maka pencegahannya harus 3M. Lalu kita berikan informasi yang belum mereka ketahui, ya. Jadi audiens itu biasanya ingin mengetahui informasi yang belum diketahui sebelumnya, ya. Informasinya harus baru tentu saja. Nah, kemudian sampaikan sesuai dengan tadi audiens yang akan menerima informasi kita. Jadi kalau informasinya ada ya audiensnya adalah ibu-ibu, kemudian usianya 35 sampai 60 tahun, tingkat pendidikannya adalah SMP sampai SMA, maka sampaikanlah sesuai dengan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan mereka. Jangan sampaikan dengan bahasa yang rumit, jangan sampaikan bahasa yang mereka nggak mengerti gitu. Alhasil mereka malas untuk menyimaknya dan tentu saja nanti tidak paham dengan materi yang kita sampaikan. Nah, jadi ketahui dulu siapa audiensnya sehingga memudahkan kita untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Lalu selanjutnya adalah ketahui juga materi yang akan kita sampaikan dalam presentasi. Nah, jadi sebelum presentasi, kumpulkan semua materi, bukan berarti materi-materi presentasi ini akan disampaikan ya, tetapi ini menjadi asupan bagi diri kita tentang topik yang akan kita sampaikan. Jaga-jaga kalau misalnya audiens menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang rumit, dan kita sudah membekali diri kita dengan banyak materi, sehingga ini memudahkan kita baik saat presentasi ataupun setelah presentasi. Jadi semakin paham materi yang akan kita sampaikan membuat kita akan semakin percaya diri karena kita sudah tahu apa yang akan kita sampaikan dan kalaupun audiens bertanya kita sudah tahu apa yang akan kita jawab. Nah, jadi tiga ini bisa membuat Anda semakin percaya diri sebelum dan juga saat presentasi. Ya, jadi ketahui dulu kemampuan diri kita, ketahui audiens kita sehingga memudahkan bagaimana cara menyampaikannya, ketahui dan juga pelajari materi yang akan kita sampaikan. Nah, jadi ini akan kalau akarnya kuat, itu tadi percaya dirinya kuat, maka selanjutnya akan memudahkan kita saat presentasi. Nah, jadi kalau sudah percaya diri, mari kita mulai lakukan presentasi. Selanjutnya, nah, dalam presentasi ini, kita harus mengikuti struktur presentasi. Jangan nanti ketika kita presentasi, tiba-tiba kita menyampaikan isi presentasi, gitu ya. Tidak ada openingnya, bahkan ketika menyampaikan isi presentasi, tiba-tiba udahan aja, tidak ada closing. Nah, dalam sebuah presentasi, kita harus mengikuti struktur presentasi yang baik dan benar. Tujuannya supaya apa? Tujuannya adalah supaya audiens itu berpikir secara logis dan nantinya paham satu persatu mengenai tujuan dan maksud dari materi yang kita sampaikan. Ya, jadi sebaiknya pada saat Anda semua akan melakukan presentasi, ikuti langkah-langkah presentasi yang biasanya dilakukan oleh para pembicara. Dimulai dari opening atau pembukaan, kemudian ada isi presentasi, lalu ada closing atau penutupan presentasi. Nah, tiga ini harus dilakukan, tetapi ada langkah-langkah yang harus dipahami supaya nantinya isi presentasi kita nggak membosankan dan tujuan yang akan kita capai ini terlaksana. Jadi presentasi itu umumnya tujuannya adalah memaparkan yang nantinya akhirnya memberikan tambahan informasi, tambahan pengetahuan, atau bahkan mengajak seseorang supaya bersikap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi supaya tujuan-tujuan itu tercapai, maka ikuti 3 langkah ini dan juga ikuti setiap langkah yang ada di setiap struktur presentasi. Baik, kita mulai ke opening ya, atau pembukaan. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang presenter atau orang yang melakukan presentasi di tahap awal ini, yaitu opening. Oke, silakan Lisa.
Nah, jadi opening ini merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah presentasi, karena ini adalah pintu masuk kita untuk memulai kegiatan presentasi. Oke, Lisa, silakan next selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi di teknik opening ini, opening merupakan hal yang utama yang harus dilakukan oleh seorang pembicara. Mungkin kalau kita nonton drama ya atau nonton film, itu biasanya akan ditentukan oleh 5 menit pertama ya. Jadi di 5 menit pertama ini yang akan pada saat kita akan menonton film, 5 menit pertama yang menentukan apakah saya akan lanjut nonton film ini atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya di 5 menit pertama itu membosankan, maka saya nggak akan melanjutkan nonton film. Nah, demikian juga dengan presentasi ya. Jadi di presentasi ini, pada saat 5 menit pertama opening, ini adalah 5 menit yang menentukan bagi seorang pembicara apakah nanti si audiensnya akan terus menyimak atau menyerah di awal, tidak mau menyimak sama sekali. Jadi lebih baik saya main HP atau ngobrol dengan teman atau mungkin nulis di buku coret-coret atau apapun. Pokoknya saya nggak mau menyimak materi si pembicara ini. Nah, jadi di opening ini 5 menit pertama ini yang harus Anda persiapkan. Kira-kira teknik apa yang harus saya gunakan supaya di 5 menit ini saya bisa menarik perhatian audiens. Jadi di sini adalah bukan hanya sekedar menarik perhatiannya, tapi juga menarik pendengaran mereka supaya mau mendengarkan materi kita selanjutnya. Nah, jadi di psikologi itu ada yang namanya adalah teknik awalan, gitu ya. Jadi di sini adalah psikologi awalan. Jadi di sini artinya bahwa apa yang pertama kali kita lihat dan apa yang pertama kali kita dengar itu adalah yang biasanya paling kuat kita ingat, gitu ya. Yang lebih sering kita ingat itu adalah apa yang pertama kali kita lihat dan apa yang pertama kali kita dengar. Nah, oleh karena itu dalam sebuah presentasi, supaya opening presentasi kita ini memiliki kekuatan untuk menarik perhatian audiens, maka tentukan kira-kira apa informasi yang akan kita sampaikan supaya nantinya bisa diingat oleh audiens kita, ya. Jadi tentu pikirkan lalu tentukan apa informasi yang bisa menarik perhatian audiens supaya mereka tertarik dan juga mengingatnya, ya. Nah, jadi di opening ini maka harus dipikirkan baik-baik karena ini adalah cara kita untuk menggrab atau menarik perhatian audiens, menarik audiens supaya masuk ke dalam presentasi kita. Jadi di opening ini tujuan kenapa kita harus memikirkan opening yang baik tadi saya sebutkan untuk menarik perhatian audiens, dan juga yang kedua adalah supaya audiens itu tahu kenapa mereka harus menyimak materi ini. Jadi mereka memiliki alasan dan mereka memiliki tujuan bahwa saya harus terus menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Jadi kalau di openingnya mereka sudah ditarik perhatiannya, kemudian diberikan alasan supaya mereka mau diam, menyimak, dan memperhatikan isi presentasi kita. Oleh karena itu, pikirkan teknik yang tepat supaya bisa membuka opening yang bukan wah dan mengejutkan ya, tetapi bisa mengikat mereka di awal. Nah, cara mengikat audiens di awal ada 5 teknik ya yang saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah membuka presentasi dengan menyampaikan makna dan tujuan. Nah, jadi nanti di awal ketika opening supaya openingnya tidak sama ya, tidak mainstream. Jangan cuma opening itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Hari ini saya Nela akan menyampaikan tentang bagaimana menghindari kecanduan dari media sosial. Oke, slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Gitu, selesai aja ya. Nah, itu terasa biasa saja ya, bahkan bosan gitu. Nah, mungkin bisa
kita gunakan teknik yang pertama ini pada saat kita di awal mengucapkan salam, kemudian sapaan kepada audiens, lalu kita bisa memulainya dengan menyampaikan apa yang akan kita sampaikan di awal mengenai materi nantinya. Gitu. Jadi kita sampaikan kalau tadi materinya adalah tentang bahaya menggunakan media sosial. Nah, mungkin bisa dimulai, bisa kita paparkan bahwa hari ini kita akan membahas tentang bahaya menggunakan media sosial, bahaya menggunakan media sosial yang jika dilakukan secara terus-menerus akan membahayakan tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan psikis. Jadi sampaikan makna dan tujuan Anda pada saat melakukan kegiatan presentasi, sehingga nanti si audiens itu tahu, oh nanti saya kalau menyimak presentasi ini, saya bisa menjadi tahu apa saja bahaya dari menggunakan media sosial, lalu apa saja yang harus dilakukan supaya saya yang juga kecanduan media sosial bisa mengurangi atau terhindar dari bahaya ini. Jadi sampaikan itu di awal, tapi jangan disampaikan semua karena ya disampaikan semuanya itu ada pada inti materi. Nah, bisa juga dilakukan dengan membuka presentasi dengan pertanyaan, ya, bisa dengan pertanyaan. Jadi bisa Anda ajukan pertanyaan yang pertanyaannya sebenarnya jangan buat pertanyaan yang gampang audiens untuk menjawabnya. Misalnya kalau pertanyaannya, apakah Anda sudah makan atau belum hari ini, itu jawabannya sudah bisa diketahui ya atau tidak. Tapi mungkin kalau misalnya tadi topiknya adalah berapa kalikah Anda dalam sehari ini membuka Instagram, berapa kali dalam sehari Anda membuka Facebook, atau apa saja yang Anda rasakan ketika Anda tidak bisa hidup tanpa Instagram atau media sosial. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang buat orang berpikir, apa ya jawabannya? Nah, pada saat Anda memberikan jawaban, kemudian memberikan jeda kepada penonton, kepada audiens untuk menjawab, maka pada saat itulah Anda sedang menarik perhatian mereka. Ya, kalau mereka tiba-tiba diam dan berpikir, maka selamat, Anda sudah bisa menarik perhatian mereka di opening. Gitu ya. Jadi mereka sudah Anda ikat dengan pertanyaan tersebut. Kemudian kalau misalnya sudah diberikan pertanyaan, kemudian mereka berpikir, lalu coba tanyakan kepada salah satu audiens, kira-kira jawabannya apa, Bu? Kira-kira Anda jawabannya apa, Pak? Nah, kalau sudah beberapa orang menjawab, baru kita langsung mulai ke materi inti, gitu ya. Nah, kemudian teknik yang ketiga adalah teknik presentasi dengan cerita. Nah, jadi di awal setelah memperkenalkan diri, siapa kita, ataupun mungkin sebelum kita memperkenalkan diri, kita bercerita dulu. Tapi berceritanya ingat sesuai dengan topik atau materi yang akan kita bahas ya. Jadi kalau tadi membahas tentang media sosial, jangan membahas bercerita tentang sang kura-kura dan kelinci gitu, itu kan nggak nyambung gitu. Kecuali kalau misalnya kura-kura dan kelinci itu main media sosial, itu bisa relate dengan si topik atau materi kita. Tapi ketika kita akan memilih cerita di opening, maka sampaikan cerita yang sesuai dengan materi kita, lalu sampaikan dengan penuh penghayatan, ya, kalau perlu berikan efek-efek khusus. Efek-efek khususnya itu adalah intonasi kita, kemudian artikulasinya kita mainkan supaya ceritanya seru. Nah, kenapa memilih cerita? Jadi orang atau si pembicara memilih cerita di sesi awal biasanya untuk membuat orang tertarik untuk mendengarkan. Nah, selain itu, siapa sih orang yang tidak tertarik untuk mendengarkan cerita? Ya pasti tertarik, apalagi ceritanya baru dan mereka belum pernah mendengar sama sekali, dibawakannya juga seru gitu. Ini akan semakin buat orang tertarik, dan juga di awal kita sudah membangun keterikatan mental atau hubungan mental antara pembicara dengan audiens. Nah, jadi kalau sudah, ini seru ya si pembicaranya, akhirnya mereka siap untuk menerima materi lanjutan di sesi inti materi, dan kemudian mereka juga mau terus menyimak sampai akhir. Nah, jadi bisa kita tarik perhatian mereka dengan bercerita. Kemudian kita bisa membuka juga opening dengan
data dan fakta. Seperti yang tadi saya lakukan di awal, saya memberikan data dan fakta tidak di tengah-tengah materi, tetapi di awal opening saya. Di awal opening saya menyampaikan bahwa 74% orang di dunia ini ternyata mengalami satu penyakit yang sama, yaitu glossophobia, yaitu penyakit ketakutan berbicara di depan umum. Ya, jadi kalau presentasi Anda itu ada datanya, ada statistik yang bisa disampaikan, bisa itu disampaikan di awal. Tapi ingat, data atau statistiknya ini yang tentu saja berkaitan dengan topik, dan juga belum pernah diketahui oleh audiens sebelumnya, dan juga membuat audiens tercengang, terkejut, dan berpikir gitu, oh ternyata penyakit glossophobia itu ada ya, dan ternyata saya nggak sendiri ya. Nah, itu bisa Anda masukkan di awal opening. Nah, selanjutnya, teknik opening yang bisa juga Anda praktekkan supaya bisa menarik perhatian audiens, yaitu dengan mengutip sebuah pernyataan dari seorang tokoh terkenal. Jadi, bisa kutip pernyataan-pernyataan dari tokoh terkenal yang nanti berhubungan dengan materi Anda. Jadi sebelum mulai ke perkenalan diri, bisa mengutip pernyataan dari tokoh terkenal, kemudian lalu perkenalkan diri, kemudian masuk kepada materi selanjutnya. Nah, ini teknik-teknik opening yang bisa Anda lakukan di awal opening, supaya kita bisa menarik perhatian audiens, kemudian meyakinkan juga audiens agar mereka tetap stay tune, agar mereka tetap menyimak materi yang akan kita sampaikan dan nantinya memperoleh apa yang diharapkan oleh audiens, yaitu misalnya bertambahnya informasi atau pengetahuan. Oke, selanjutnya. Nah, saya belum menyampaikan sebelum nanti ke opening. Jadi kalau misalnya opening sudah dilakukan, maka kita biasanya akan lanjut ke isi materi atau body dari presentasi ya. Saya belum menyampaikan juga tadi, pada saat kita opening, sebelum kita akan menyampaikan kelima teknik tadi, usahakan pada saat menyampaikan kelima teknik tadi, jangan langsung buru-buru, misalnya saya mau bercerita, saya mau menyampaikan kutipan, atau saya mau menampilkan data statistik ya. Jadi ini tips dari saya ya, dan juga saya pernah menyampaikannya ke mahasiswa saya di kelas. Pada saat akan presentasi atau melakukan kegiatan berbicara di depan umum apa saja, sudah sampai di depan audiens, maka jangan lupa lakukan kontak mata dengan audiens ya. Kalau misalnya kita presentasinya dilakukan secara online seperti yang kita alami hari ini, tatap matanya seperti apa? Tatap matanya kita tidak mungkin melihat satu persatu dengan kalau di handphone mungkin menggeser slide satu persatu ya. Tapi kita bisa menatapnya, kita bisa menatap mereka atau audiens kita dengan melihat ke layar atau tombol video kita atau layar untuk merekam kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya layar untuk merekam itu ada di atas, maka usahakan mata kita terus berada di atas sehingga meyakinkan kepada audiens bahwa kita benar-benar menatap mereka meskipun kita tidak menatapnya satu persatu. Jadi sebelum kita memulai presentasi, diam dulu sejenak sekitar 2 sampai 3 detik, lalu tatap audiens, lalu mulai teknik opening yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa pilih salah satu teknik opening untuk menarik perhatian mereka. Nah, kalau audiens sudah tertarik, sudah siap untuk menerima isi materi kita, maka selanjutnya adalah kita harus bisa memaparkan materi yang sudah kita persiapkan. Nah, ini harus kita persiapkan terlebih dahulu ya. Selain kita mempersiapkan PowerPoint-nya, kita juga harus mengisi diri kita dengan pengetahuan yang nantinya akan kita sampaikan di setiap slide-nya. Jadi di body atau di isi materi ini adalah berisi poin-poin penting yang akan kita sampaikan dalam bentuk PowerPoint tentu saja. Nah, sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas, jangan terlalu bertele-tele, jangan disampaikan semuanya. Jadi kalau misalnya materi yang kita dapatkan itu diambil dari 5 buku, tidak mungkin kita menyampaikan dari 5 buku tersebut dari halaman 1 sampai 200 gitu ya. Tapi kita sampaikan poin-poin penting apa yang perlu
dan belum pernah diketahui oleh audiens. Nah, selain itu, isi materi kita juga lengkapi dengan konten pendukung. Jadi, pembicara yang baik itu bukan hanya menyampaikan materi dengan lancar, atau misalnya suaranya bagus, atau pakaiannya oke. Jadi, seorang pemateri yang baik itu adalah ketika menyampaikan isi materinya disampaikan dengan data dan fakta yang jelas. Jadi, selain materinya lengkap, tapi ada data yang akurat dan juga faktual dan juga jelas dan juga lengkap. Nah, oleh karena itu dukung dengan data atau statistik atau juga kutipan yang akan memperkuat isi materi Anda, ya. Nah, jadi nanti di isi materi Anda mungkin akan ada banyak slide yang akan dipresentasikan. Supaya tidak bosan, maka bisa dilakukan sesi tanya jawab di tengah-tengah acara ataupun nanti di akhir acara. Tapi biasanya kalau misalnya mata audiens sudah sayup-sayup ngantuk, udah mulai melihat jam tangan, gelisah dan sebagainya, maka bisa Anda jeda dengan melakukan sesi tanya jawab. Misalnya, sampai di sini ada yang paham dari slide yang saya jelaskan ini, atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nah, kemudian selanjutnya bisa lakukan games atau ice breaking supaya nanti si audiens tidak bosan pada saat menerima isi materi kita, ya. Oke, selanjutnya, cara presentasi yang baik dan benar. Nanti kalau pada saat kita menyampaikan isi atau materi, maka sampaikan presentasi tanpa sering melihat PPT. Nah, jadi ini mungkin sering dialami selain oleh mahasiswa juga oleh beberapa orang, ya, karena tadi tidak percaya diri dan belum menguasai materi, akhirnya terus-terusan melihat PPT, ya, sehingga audiensnya dicuekin. Nah, ini sebenarnya sangat mengganggu audiens kalau misalnya si pembawa acaranya terus-terusan melihat PPT, si presenternya terus-terusan melihat PowerPoint yang ada di depannya. Bukan hanya terus-terusan, tapi membacanya, bahkan membelakangi si audiens. Nah, oleh karena itu, pada saat menyampaikan presentasi, kuasai dulu materi yang akan kita sampaikan. Sebaiknya PPT kita berisi poin-poin, tapi poinnya jangan terlalu singkat, misalnya hanya 1 kata, atau misalnya 2 kata. Bisa Anda tulis seperti yang saya tulis di sini, sampaikan dalam bentuk beberapa kata, 4-5 kata, lalu selanjutnya dijelaskan. Kenapa kita tidak boleh sering melihat PPT? Yang pertama adalah karena kalau misalnya kita sering melihat PPT, ini menunjukkan bahwa kita itu tidak profesional dalam menyampaikan materi. Karena kita tidak paham hasil hanya melihat PPT. Lalu yang kedua, audiens jadi tidak paham apa yang akan kita sampaikan. Mereka hanya sekedar dibacakan tanpa tahu apa makna dan tujuan dari setiap poin yang ada di PowerPoint. Jadi, usahakan buat dalam bentuk per poin dan sampaikan secara jelas. Lalu, jaga tempo bicara dan intonasi. Nah, pada saat akan berbicara, jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat nanti audiens sulit memahami. Jangan juga terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, maka membuat audiens akan bosan. Lalu, jaga intonasi. Nah, intonasinya ini adalah memainkan nada suara. Nanti mungkin nada suara kita akan tinggi, merendah. Jadi jangan sampai datar. Misalnya, jaga tempo bicara dan intonasi. Sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Itu di menit ketiga orang sudah mulai ngantuk, ya, kalau misalnya nadanya datar. Jadi sampaikan, jaga tempo bicaranya, mainkan nada bicara kita supaya enak untuk didengar. Lalu selanjutnya adalah sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, ini pada saat kita presentasi itu adalah memaparkan. Jadi, paparkan hal-hal yang penting sesuai dengan durasi bicara yang sudah ditentukan. Ada tips yang diberikan oleh seorang pakar marketing yang bernama Guy Kawasaki. Dia adalah pakar marketing dari perusahaan Apple. Oke, boleh di next, Lisa. Nah, ini adalah Guy Kawasaki. Menurut Guy Kawasaki, supaya presentasi kita menarik, singkat, padat, dan jelas, gunakan teknik 10-20-30. 10-20-30 ini adalah 10 slide presentasi, 20 menit presentasi,
ukuran font. Jadi 10 slide presentasi ini kenapa menurut Gayu Kawasaki ini cukup hanya 10 slide saja? Karena katanya kalau sebenarnya otak manusia ini hanya mampu menerima 10 informasi, jadi 10 slide, 10 informasi, 10 slide dalam informasi dalam satu waktu. Jadi akan kesulitan sekali jika menerima sampai misalnya 20 slide, 30 slide, karena otak kita akan sulit untuk mencerna setiap informasi yang ada di setiap slide tersebut. Jadi usahakan 10 slide setiap presentasi. Kemudian 20 menit presentasi. Nah, ini 20 menit presentasi ini sudah mencakup opening, isi materi, dan juga closing. Jangan terlalu lama, jangan banyak basa-basi, jangan banyak pengulangan, dan itu semua bisa dihindari kalau kita mempersiapkannya secara poin per poin dalam PowerPoint kita. Kemudian 30 ukuran font. Nah, ini adalah minimalnya ya, menurut Gayu Kawasaki minimalnya 30 ukuran font yang alhasil di sini tidak akan ada banyak informasi yang ditulis di PowerPoint. Ya, cukup kata per kata, misalnya 5-6 kata kita sampaikan di PowerPoint. Selanjutnya sisanya adalah penjelasan dari kita. Karena kesalahan yang paling fatal pada saat presentasi itu adalah kesalahan memindahkan semua paragraf ke dalam PowerPoint, yang alhasil nanti si tulisannya menjadi kecil-kecil sehingga si presenternya susah membaca, si audiensnya juga ini apa ya yang ada di screen gitu. Nah, oleh karena itu cukup 30 ukuran font memudahkan pembaca, audiens untuk membacanya, dan memudahkan kita untuk menjelaskannya setiap poin per poin. Gitu ya. Ini teknik 10 20 30 ini merupakan tips bagi kita untuk bisa mempresentasikan materi kita secara singkat, padat, dan jelas kepada audiens. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kalau sudah dipaparkan secara lengkap di body atau isi materi, maka buat closing. Ingat, presentasi yang baik itu adalah opening yang menarik, kemudian presentasi yang kuat, menyampaikan isi materi yang kuat, dan closing atau penutup yang meyakinkan audiens. Nah, seperti apa closing yang meyakinkan? Ingat, nanti closing itu jangan cuma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Udah, itu sangat bosan, membosankan juga, dan sangat biasa gitu. Nah, oleh karena itu buat teknik closing yang sesuai dengan kaidah public speaking, yaitu pada saat nanti closing, sebelum Anda mengucapkan terima kasih ataupun salam, maka buat rangkuman secara singkat mengenai apa yang tadi telah disampaikan dari awal sampai akhir. Jadi yakinkan kembali apa informasi yang telah disampaikan. Kalau misalnya presentasinya adalah untuk membujuk orang, maka yakinkan kembali orang untuk melakukan apa yang ingin mereka, ya. Jadi buat kesimpulan secara singkat saja, lalu tambahkan positive notes atau berikan sentuhan emosional. Misalnya tadi bahaya tentang media sosial. Jadi mungkin bisa Anda buat closing-nya. Nah, jika sayangi jiwa Anda sebelum kehidupan media sosial merenggut kehidupan nyata Anda. Nah, jadi bisa Anda sisipkan nasihat-nasihat bijak atau nasihat-nasihat positif kepada audiens, supaya audiens berpikir juga, oh iya ya. Nice. Jadi di closing kita bisa tambahkan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, kalau sudah selesai kita merangkum, memberikan positive notes atau sentuhan emosional kepada audiens, lalu ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir hari ini, yang sudah menyimak, yang sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan si presenter berbicara di depan mereka. Jadi ucapan satu persatu, terima kasih. Kalau misalnya pesertanya 30, apakah kita sebutkan namanya satu persatu? Tidak usah. Tapi kita ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan menyimak presentasi saya hari ini. Kemudian setelah mengucapkan terima kasih, lalu ucapkan salam. Selamat siang atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah selesai. Nah, jadi kalau closing-nya sudah meyakinkan seperti itu, maka insya Allah audiens pasti akan puas dengan apa yang sudah kita sampaikan. Nah, jadi di webinar saya hari ini, bahwa
berbicara tentang presentasi yang baik itu bukan presentasi yang mana si presenternya tampil dengan wah gitu ya, bukan suaranya yang bagus, bukan PPT-nya yang keren gitu, bukan. Tapi di sini presentasi yang baik itu adalah presentasi yang informatif, presentasi yang mengesankan ketika dibawakan oleh si presenternya, kemudian presentasi yang juga menyenangkan untuk didengarkan. Jadi ingat pada saat presentasi maka usahakan bisa mengedukasi. Tentu saja tadi informasinya harus baru, kemudian bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens kita sehingga audiens paham, lalu bisa dinikmati oleh audiens kita presentasinya. Jadi presentasinya itu menyenangkan dan mengesankan mereka. Itu ya closing dari saya, bahwa presentasi yang baik itu harus bisa informatif, mengesankan, dan juga menyenangkan. Jadi mulai dari sekarang Anda bisa mengikuti langkah-langkah yang bisa dilakukan nanti ketika diberikan tugas untuk presentasi. Ikuti langkah-langkahnya mulai dari opening, menyampaikan isi materi, dan juga closing. Insya Allah nanti presentasi Anda bagus, baik itu secara online maupun secara offline. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara presentasi offline dan online. Perbedaannya hanya dalam penggunaan media. Tetap body language diperlukan, suara yang jelas diperlukan, dan juga kesiapan materi juga sangat diperlukan. Begitu. Demikian pemaparan dari saya mengenai teknik percaya diri pada saat presentasi baik online dan offline. Jadi kalau misalnya mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan atau paparkan, pasti percaya diri itu muncul baik itu pada saat presentasi online maupun offline. Begitu. Saya kembalikan kepada Anissa. Terima kasih Ibu atas pemaparannya yang sangat menarik dan luar biasa. Langsung saja kita memasuki sesi tanya-jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan langsung ditanyakan atau di kolom chat saja biar lebih kondusif. Nanti dibacakan. Tanyakan langsung juga. Ya, boleh langsung ditanyakan juga. Ibu, sebelum yang lain bertanya, ingin bertanya satu hal dulu, boleh? Boleh. Anissa ingin bertanya? Iya. Boleh, Anissa. Cara menghilangkan gugup gitu, Ibu, jika kita melakukan kontak mata dengan audiens, kan suka nggak sengaja nih misalnya ngelihat kontak mata audiens terus kayak tiba-tiba blank gitu, Ibu, itu harus gimana ya, Ibu? Oke. Nah, tadi kan saya di awal ya, kenali dulu audiens. Jadi, kenali audiens itu bisa dilakukan sebelum kita mulai presentasi. Jadi kita tanya dulu nih ke panitia, ini audiens yang akan dengerin saya presentasi itu siapa aja gitu. Meskipun kita kenal, kita cari tahu dulu ya siapa mereka, kemudian bagaimana latar belakang mereka, mulai dari tadi pendidikan, jenis kelaminnya, kemudian tingkat pengetahuannya. Nah, kalau pas hari hanya sudah ada, tadi saya mengatakan bahwa sebelum kita mulai berbicara, kita diam dulu ya di depan kelas atau misalnya di depan panggung, kita diam aja dulu 2-3 detik. Saya diam dulu, kemudian kita lihat audiens kita satu persatu. Nah, gimana kalau jumlahnya banyak? Kalau jumlahnya banyak itu ada tips ya yang bisa dilakukan pada saat kita akan melakukan kontak mata kepada audiensnya yang banyak. Tipsnya adalah gunakan 3 sisi kontak mata, yaitu sisi kiri, tengah, dan kanan. Jadi kita lihatnya di sisi kiri kita lihat kepada salah satu orang, kanan kepada salah satu orang, kiri salah satu orang. Nah, sebenarnya orang yang kita lihat pada saat kita melihat kontak mata ke kiri, ke kanan, kita melihatnya ke satu orang, tapi orang yang lainnya melihatnya kita sedang melihat mereka gitu. Jadi kita lakukan kontak mata dulu, lalu senyum ya sebelum kita mulai senyum supaya kita bisa mengakrabkan diri dengan audiens.
Nah, tapi kalau tiba-tiba pada saat kita menyampaikan materi, ada audiens yang tatapannya mungkin sinis seperti ini ya. Lalu kita tidak sengaja melihat mereka, aduh, apa saya salah ngomong, apa dia nggak mengerti, lalu tiba-tiba muncul ketakutan-ketakutan itu, ya. Nah, ketakutan-ketakutan itu justru yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kita gugup. Jadi dari mana asal penyebab ketakutan itu? Bukan dari kontak mata, tapi dari pikiran negatif kita. Jadi pada saat pikiran negatif kita muncul, maka pada saat itu jugalah kita ganti dengan pikiran positif. Ya, jadi kalau kita tadi bertatapan mata dengan si orang yang sinis tadi, atau misalnya tiba-tiba, wah kok dia tatapannya seperti itu ya. Nah, jangan terpaku dengan orang tersebut. Lalu kita alihkan ke pandangan yang lain, sambil kita berusaha untuk mengganti dengan pikiran positif. Pikiran positifnya, oke, nggak masalah, saya bisa menjelaskan materi selanjutnya. Gitu. Atau misalnya tiba-tiba blank, kamu bisa ambil nafas sebentar, kemudian ambil nafas, kemudian ambil jeda. Kalau misalnya tidak ingat sama sekali, mungkin bisa pakai trik. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih belum dimengerti? Itu jeda 3-5 detik itu sebenarnya memberikan waktu kepada kita untuk berpikir, nanti saya mau ngomong apa ya selanjutnya. Nah, biasanya seperti itu. Itu pernah saya alami ketika saya tidak tahu saya mau berbicara apa. Biasanya saya diam dulu, saya senyum, kemudian diam dan senyum itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir. Nggak mungkin pada saat kita blank itu akan blank seterusnya. Pasti akan ada terpikir selintas, saya mau ngomong ini. Nah, itu pada saat kita terlintas bahwa saya mau ngomong ini, langsung ucapkan. Begitu ya, Nisa ya. Jadi intinya adalah pada saat kita gugup, ganti dengan pikiran positif. Ya, karena pikiran positif itu nanti yang akan membuat kita jadi semakin percaya diri dan tahu langkah apa lagi selanjutnya yang akan kita lakukan pada saat presentasi. Begitu. Ya, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Ada dari Rifki, Ibu. Bagaimana cara kita ketika presentasi atau menyampaikan materi agar audiens tetap menarik terhadap kita. Kemudian karena pengalaman saya pernah di awal-awal audiens masih fokus ke kita, tetapi karena kelamaan mungkin memang kita belum selesai menyampaikannya, audiens keburu tidak fokus dan kadang susah mulai untuk memperhatikan kita. Nah, bagaimana Bu caranya agar tetap menarik perhatian audiens dari awal sampai selesai acara itu? Oke. Nah, oleh karena itu, nih, jadi supaya nanti kita terus bisa tetap mempertahankan perhatian audiens, sebenarnya ini bisa kita antisipasi dari sebelum kita mulai presentasi. Ya, dari mulai menyusun materi dalam nanti kita tuangkan dalam PowerPoint. Jadi pas kita akan menyusun materi, kita tuangkan dalam PowerPoint, kita harus tahu dulu kita diberi waktu bicaranya berapa menit. Gitu. Jadi kalau misalnya dosen memberikan waktu, kayak kalian hanya bisa nanti presentasi itu 10 menit. Atau mungkin ada yang lebih kejam 5 menit presentasi. Nah, kalau misalnya dosennya memberikan durasi yang lebih panjang, misalnya 10 menit atau 20 menit, maka kita bisa berlatih, menghitung, ya, jadi menghitung sebelum kita mulai membuat PowerPoint, misalnya tadi ada 10 slide. 10 slide PowerPoint, kira-kira dalam waktu 20 menit informasi apa saja yang saya akan masukkan. Kemudian kalau sudah informasinya semua dimasukkan, maka kita latihan. Latihan pakai timer. Ya, latihan pakai timer, lalu kalau misalnya, wah ini ternyata lebih dari 10 menit atau lebih dari 20 menit, ini pasti akan kelamaan, nanti membuat bosan. Nah, manakah yang harus saya hilangkan? Informasi atau materi mana yang harus saya hilangkan? Kalau sudah siap seperti itu, kalau misalnya pada saat latihan, oke, sudah pas 20 menit, insya Allah nanti akan saya sampaikan sesuai dengan durasi yang sudah ditetapkan. Tapi tiba-tiba ketika durasinya pas, tapi di 10 menit awal itu atau 10 menit pertama penonton sudah memperlihatkan gelagat sudah bosen gitu ya, atau tidak mulai fokus. Nah, pada saat itu jangan dibiarkan.
Karena apa? Kalau misalnya kita buru-buru ingin menyelesaikan, maka tujuan kita untuk menyampaikan informasi tidak akan terwujud. Oleh karena itu, kalau sudah melihat tanda-tanda bahwa audiens sudah mulai tidak fokus, hilang konsentrasi, dan sebagainya, maka kita gunakan beberapa langkah untuk bisa menarik perhatian mereka, membuat mereka fresh. Ya, tadi saya menyebutkan bisa di tengah-tengah melakukan sesi tanya-jawab. Ya, atau kita bertanya kepada audiensnya, Pak Rudi, menurut Pak Rudi bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini nih? Si Pak Rudi yang tadinya ngantuk tiba-tiba wah, terus satu nggak penonton yang lain, waduh saya nanti jangan-jangan ditanya juga gitu. Nah jadi bisa ditanyakan kepada satu persatu, ditanyakan satu persatu kepada audiens. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan ya syukur alhamdulillah kita bisa memulai interaksi, membuat si audiens berpikir untuk bertanya, atau bisa tanya jawabnya kita paksa mereka untuk bertanya supaya mereka nggak ngantuk. Oke, di sesi tanya jawab ini saya akan memberikan hadiah nih kepada Anda semua, permen gitu ya, permen supaya nggak ngantuk. Jadi jangan malu kalau misalnya presentasi Anda membuat ngantuk ya. Misalnya, wah ini presentasinya sepertinya udah pada mulai ngantuk nih, kita main games dulu yuk, atau misalnya saya ajukan pertanyaan. Jadi buat jeda atau break supaya kita bisa memulihkan konsentrasi mereka, membuat mereka refresh lagi. Kita refresh mereka dengan berbagai cara, misalnya tadi tanya jawab, atau games, ya, atau misalnya kuis, atau misalnya juga ice breaking seperti bercerita, humor, atau misalnya saling pijit bahu, pundak temannya, gitu ya. Nah, kalau mereka sudah siap untuk melanjutkan atau untuk menyimak materi kita selanjutnya, maka kita lanjutkan gitu. Jadi kita jangan diabaikan, jangan berkecil hati, jangan sedih kalau misalnya audiens kita mulai ngantuk, karena ini dialami oleh semuanya ya, mulai dari pejabat tinggi sampai yang bawah juga ketika presentasi itu pasti akan ada sesi ngantuk atau bosannya. Nah, karena itu antisipasi tadi dengan cara-cara tadi, lakukan ice breaking, tanya jawab, games dan lain sebagainya. Lalu kalau sudah siap, si audiens sudah siap, sudah refresh, lalu lanjutkan ke materi berikutnya. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Rifki pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi? Dari Ibu Rita, Ibu. Oke, Ibu Rita. Halo Ibu Rita. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk dari body language yang sering kali muncul ketika presentasi, misalnya keluar kata gitu Ibu, atau kepala yang goyang-goyang. Oke. Atau itu tuh adalah namanya filler word. Ya, jadi di public speaking namanya filler word. Itu adalah kata-kata yang sering diulang-ulang oleh si pembicara. Munculnya bisa karena gugup, bisa juga karena tidak siapnya materi gitu. Karena tidak siapnya materi, jadi bingung apa yang harus diucapkan. Akhirnya kata dan itu yang sering keluar. Nah, supaya itu bisa dihilangkan, tapi sebenarnya nggak bisa dihilangkan 100% ya. Biasanya 90% seperti tadi yang saya lakukan ya, kata muncul, tapi saya tidak memunculkannya di setiap waktu. Saya pernah mengalaminya, dan ternyata tipsnya gampang sekali. Tipsnya itu adalah pada saat kita sadari bahwa kata atau itu pasti muncul. Lalu kita sugesti diri kita sendiri ketika kata itu akan dimunculkan dalam itu, maka kita diam sejenak. Biasanya saya diam dulu 1-2 detik. Jadi saya mensugesti diri saya, oh kata mau keluar, kata mau keluar. Ketika kata dan mau keluar, saya diam. Lalu berpikir 1-2 detik itu kesempatan bagi kita untuk berpikir, lalu lanjutkan apa yang kita ucapkan. Nah, terapi seperti ini efektif banget kalau misalnya kita lakukan setiap hari. Jadi, usahakan kita berbicara dengan siapapun, kita latih berbicara dengan siapapun, dan kita sugesti diri kita sendiri kalau mau mengeluarkan kata dan diam. Nah, itu ya tipsnya. Lalu yang kedua adalah
bekali diri dengan materi sebanyak-banyaknya. Karena sebenarnya materi yang banyak itu membuat kita siap untuk tahu apa yang harus kita ucapkan. Jadi materi, latihan, dan juga tadi sugesti diri kita sendiri supaya mengganti kata dengan jeda sebentar. Begitu. Ya, Ibu Rita semoga bisa dipraktekkan dan semoga efektif. Selanjutnya Ibu, pertanyaan ketiga dari Ibu Puspa Ariyanti. Assalamualaikum Ibu Nela, izin bertanya, kalau misalnya saat presentasi ada pertanyaan dari audiens yang tidak bisa kita jawab, misalnya di luar konteks pemaparan, siasat kita sebagai pembicara harus bagaimana Ibu? Terima kasih. Oke, saya suka meyakinkan kepada diri saya sendiri dan juga audiens bahwa saya itu bukan dewa pengetahuan yang tahu segala sesuatu ya. Jadi katakan kepada audiens bahwa saya tidak tahu. Kalau tidak tahu jawabannya ya udah bilang nggak tahu. Nanti saya sampaikan jawabannya di sesi berikutnya. Atau nanti saya beritahu jawabannya lewat email, kalau misalnya tidak bertemu lagi, atau bisa lewat WhatsApp, gitu ya. Gitu Ibu Puspa. Ya, jadi jangan malu untuk berkata tidak tahu. Jangan memaksakan diri untuk menjawab padahal jawabannya salah. Begitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Dari Bapak Herman A, Ibu tapi belum ada pertanyaannya. Mau via voice bisa? Boleh. Iya, ini. Oke, terima kasih untuk moderator sama Bu Nela. Saya tertarik dengan opener. Ya tadi Ibu katakan bahwasanya dan Ibu pernah mengatakan kalau opening itu sangat penting, bahkan bisa dikatakan gagal. Dan seorang Hilmi Yahya pun pernah mengatakan the first the minute. Jadi dia itu membutuhkan 1-3 menit untuk meyakinkan kliennya. Nah, menurut Ibu seberapa pentingkah opening ini dan apa hal-hal pamungkas yang kadang Ibu lakukan untuk mencairkan suasana pada saat opening? Terima kasih, Bu. Oke. Maaf jika tiba-tiba suara saya menghilang nih di luar dugaan. Oke, biasanya kalau opening itu tadi pada saat opening, maka di awal kita pikirkan baik-baik kira-kira apa yang ingin diketahui oleh audiens kita. Gitu ya. Jadi pada saat di awal opening, kita tentukan dulu cara atau teknik opening apa yang paling tepat supaya audiens kita suka. Jadi kalau audiens kita itu ternyata bapak-bapak, jangan kita sampaikan dalam bentuk bercerita, gitu ya. Jadi kalau bercerita nanti si bapak-bapak ini nggak suka dengar cerita, dengar gosip ya. Tapi mungkin bapak-bapak ini sukanya data atau statistik yang faktual. Ya, karena mereka sesuai dengan tingkat pendidikannya juga ya. Kita sampaikan di awal, dan ini bisa menarik perhatian mereka. Nah, jadi buat opening yang mengesankan itu sesuai dengan latar belakang atau background dari audiens kita. Gitu. Jadi sesuaikan dengan bagaimana audiens kita, lalu kita sesuaikan dengan bagaimana cara menyampaikannya. Nah, biasanya kalau misalnya tiba-tiba audiens suasana menjadi kaku atau membosankan, ya tadi ya bisa dilakukan dengan berbagai cara supaya kita bisa merefresh audiens kita untuk bisa siap untuk menerima materi kita selanjutnya. Cara yang biasanya saya lakukan tadi, saya biasanya melakukan games atau tanya jawab. Nah, bisanya, tapi kalau games itu jarang banget saya lakukan. Tapi kalau misalnya di sesi bisnis atau presentasi bisnis, kita ngadain games itu pasti aneh sekali ya. Nah, bisa dilakukan dengan tanya jawab. Tanya jawab kepada audiens kita mengenai materi yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, pas di awal opening sampai tadi di materi, sebelum kita masuk ke materi, yang paling penting adalah sampaikan kepada audiens apa yang akan mereka dapatkan dari penjelasan kita, gitu ya. Jadi
bukan hanya sekedar bercerita atau misalnya menampilkan data atau fakta. Yang paling penting adalah, makanya tadi di poin utama yang paling saya sampaikan adalah beri alasan kepada audiens kita kenapa mereka harus terus menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Tadi saya di awal mengatakan bahwa public speaking ini penting sekali karena ternyata ini bisa membantu meningkatkan karir seseorang atau bahkan kita sering sekali dituntut dalam kehidupan sehari-hari kita untuk berbicara di depan umum, tetapi penyakitnya adalah kita mengalami ketakutan ketika berbicara. Nah, oleh karena itu di webinar kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana supaya percaya diri ketika presentasi. Nah, saya membukanya dengan seperti itu. Jadi, berikan di opening ini supaya openingnya kuat, openingnya bisa menarik perhatian audiens. Salah satu hal yang harus dilakukan selain melakukan humor, data, ataupun tadi menampilkan kutipan, yang paling penting harus dilakukan adalah sampaikan apa tujuan kita berbicara, apa manfaat yang mereka bisa ambil dari apa yang saya sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya mereka sudah tahu manfaatnya, alasan kenapa mereka harus terus menyimak, tanpa kita bercerita yang lucu atau menarik, mereka pasti akan terus menyimaknya. Mereka akan pasti mendengarkan setiap kalimat, kata per kata dari apa yang diucapkan oleh oleh si pembicara, begitu ya. Jadi ingat, audiens adalah raja bagi kita. Jadi sebelum kita masuk ke materi, cari tahu apa yang ingin diketahui audiens. Terus cari tahu apa yang nggak pengen diketahui oleh audiens. Itu cara menarik perhatian mereka. Di awal kita sudah tahu apa kebutuhan mereka akan suatu informasi, maka mereka pasti akan tertarik mendengarkan isi pembicaraan kita. Kalau presentasi di pekerjaan, cari tahu apa yang ingin mereka ketahui dari presentasi kita, gitu ya. Dan tujuannya apa dari presentasi ini dan manfaatnya apa. Nah, ini yang sebenarnya cara ampuh untuk menarik perhatian di opening itu adalah seperti itu ya. Nah, sisanya kalau tiba-tiba mereka jadi bosen atau misalnya tidak refresh lagi, bisa dilakukan dengan berbagai cara yang saya sebutkan tadi ya, ice breaking, tanya jawab, dan sebagainya. Gitu ya Pak Herman ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Ada Ibu. Dari Muhammad Ramadan. Ketika kita lagi presentasi di suatu acara yang awalnya misalnya dikasih waktu 10 menit, tetapi tiba-tiba pas hari H waktunya diperpendek menjadi 5 menit, itu mendingan bagaimana Bu? Apakah kita harus memotong materi kita atau bagaimana? Oke, ya jadi memotong, ya tentu saja pasti harus ada yang dihilangkan atau dikorbankan ya. Nah, kalau misalnya kita sudah latihan, ingat ya, public speaking itu kuncinya adalah apa? Latihan. Ya. Jadi, seprofesional apapun si pembicara, sepengalaman apapun pembicara, itu pasti latihan dulu. Latihan, tahu dan juga tahu materi. Kalau kita latihan, pasti otomatis tahu materinya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya waktunya ternyata dipotong, durasi berbicaranya dipotong atau dipersingkat, maka kita harus pada saat itu juga berpikir kira-kira materi penting apa yang harus benar-benar disampaikan kepada audiens. Kemudian prioritaskan itu. Lalu cari tahu mana materi yang sebenarnya ini tidak terlalu penting untuk disampaikan. Kalaupun tidak disampaikan tidak apa salah gitu. Nah, jadi dari setiap slide itu cari tahu mana yang tidak penting, kurang penting, dan sangat penting ya. Jadi mungkin yang paling diprioritaskan adalah materi yang sangat penting. Dari mana kita tahu materi ini penting, sangat penting atau tidak penting? Tadi itu ya, dari tingkat pengetahuan kita akan tingkat pemahaman kita akan materi yang kita sampaikan. Jadi semakin paham materi yang kita sampaikan, kita semakin tahu mana yang harus kita sampaikan, mana yang tidak gitu. Oleh karena itu kata kuncinya adalah tadi latihan dan kuasai materi. Jadi kalau misalnya sudah latihan dan kuasai materi, kita jadi tahu apa yang harus dilakukan
materinya, semakin banyak materinya, maka bisa semakin memudahkan kita untuk mengatur durasi bicara yang sudah ditentukan oleh si panitia, begitu ya. Itu tips dari saya. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya, Bu. Oke, Karena waktunya sudah Masih boleh nanya satu lagi? Boleh, silakan Satu Ibu. lagi. Pertanyaan Gini. pembuka dari Ibu. Oke, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan pemaparan yang tadi disampaikan oleh Bu Nela. Ada yang saya catat nih di sini, beberapa 5 menit pertama yang sangat menentukan, gitu ya. Nah itu satu, 5 menit pertama yang sangat menentukan. Berarti di teknik opening tadi gitu ya Bu Nela ya. Kemudian saya juga baru tahu bahwa ternyata presentasi yang baik itu adalah presentasi yang menyenangkan dan mengesankan, gitu, menyenangkan dan mengesankan, dua kata yang baru tahu banget lagi. Itu dua hal yang saya sudah catat. Pertanyaan saya adalah gini, bagaimana caranya mengatasi justru pada saat mempresentasikan itu sang presenternya justru kehilangan minat gitu, kayak kehilangan minat kemudian hilang apa ya, hilang konsentrasi gitu, bahkan jadi cenderung jadi stuck gitu. Nah, gimana cara mengatasi yang di tengah-tengah belum sampai selesai gitu maksudnya? Kalau kehilangan minat gitu, kehilangan konsentrasi. Terima kasih. Oke, sebenarnya ini masalah yang pernah saya alami juga loh Bu Yayu, jadi Anda tidak sendiri. Nah, jadi kalau ketika presentasi, terutama presentasinya di kelas gitu ya, kalau misalnya di sini yang hadir adalah mahasiswa, mungkin pernah mengalami apa yang dialami oleh Bu Yayu, tiba-tiba hilang konsentrasi atau hilang kalau minat untuk menjelaskan pasti tidak mungkin ya, kalau mahasiswa pasti mau tidak mau harus menjelaskan ya. Tapi kalau misalnya sebagai pengajar, tiba-tiba aduh udah hilang konsentrasi, udah males ngajar gitu, lihat mahasiswanya kok pada asik main HP atau apapun gitu ya. Nah, itu jangan diabaikan sinyal itu. Ketika kita hilang konsentrasi atau minat, maka sebenarnya ini semua tuh bisa diantisipasi sebelum presentasi ya. Jadi sebelum presentasi, kita sudah menyiapkan selain amunisi tadi, ketahui siapa diri kita, ketahui siapa audiens kita, ketahui materi, kita siapkan juga kira-kira apa sih yang harus dilakukan ketika misalnya audiens sudah bosan, apa sih yang harus dilakukan ketika kita hilang konsentrasi atau tiba-tiba blank ya. Jadi bisa disisipkan di PowerPoint kita, entah itu di tengah-tengah ya, atau misalnya kita menyiapkan PowerPoint khusus, atau kita bisa menyiapkan plan B ya, materi cadangan pada saat minat kita untuk menyampaikan materi itu hilang di tengah jalan. Nah, caranya mungkin bisa dilakukan dengan memberikan contoh kasus. Ya, jadi berikan contoh kasus, dan itu kita sudah persiapkan ya sebelum masuk ke presentasi. Kira-kira nanti di tengah-tengah saya akan memberikan contoh kasus, atau contoh kasus biasanya saya memberikan contoh kasus di tengah ataupun di akhir ya, di akhir dari materi ya. Jadi kalau misalnya ini sepertinya lebih seru untuk jadi bahan diskusi di tengah-tengah presentasi. Oke, kalau begitu tadi kalau misalnya bahaya tentang media sosial, lalu kita berikan kasus, contoh atau ilustrasi, ada sebuah kasus, lalu kita ajak peserta kita untuk berdiskusi dengan memecahkan kasus tersebut. Ya, kita bagi tim, lalu kita berikan kasus tersebut, lalu setiap kasus cari solusinya, kemudian presentasikan. Nah, kalau sudah seperti itu, mereka tuh akhirnya kita bagi tim, kemudian kita pecahkan kasus bersama-sama supaya kita menjadi sebuah tim yang paling si solusinya. Kalau sudah selesai seperti itu, presentasikan setiap timnya, misalnya kita bagi 4 tim, lalu mereka presentasikan selama kurang lebih 3 menit atau 5 menit ya. Itu menghabiskan waktu sekitar 20 menit ya, lumayan juga. Nah, kalau mereka sudah seru nih, saling berdiskusi, saling berdebat, langsung deh masuk ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya nggak usah panjang lebar, karena sudah
jelaskan dalam contoh kasus tersebut. Atau misalnya mau lebih panjang lebar lagi juga boleh gitu ya, tapi ingat perhatikan juga durasi, kira-kira mana materi yang penting untuk disampaikan di closing kasus tersebut. Atau bisa juga kasus tersebut kemudian kita masukkan closing, ya closing atau penutupnya apa untuk menutup presentasi kita. Nah, jadi itu Bu, tips yang biasanya saya lakukan ketika presentasi, siapkan contoh kasus untuk diselesaikan secara bersama-sama. Nah, kalau misalnya mahasiswa mengalami seperti yang Ibu Yayu alami, tiba-tiba hilang konsentrasi, kemudian kehilangan minat, bisa dilakukan tips dengan cara membayangkan bahwa presentasi saya ini bisa membawa dampak yang sangat besar bagi audiens. Ya, ingat pada saat presentasi kita bayangkan bahwa apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai dari dosen. Boleh motivasinya nilai dari dosen, tapi kita ingin memberikan informasi atau tambahan pengetahuan kepada teman-teman. Tapi biasanya mahasiswa ini suka saya pecut seperti ini. Semakin bagus, semakin informatif pesan dari presentasi yang kalian sampaikan, maka nilainya akan semakin bagus juga. Nah, itu sebenarnya motivasi dari kita, gitu, dari kalian sebagai mahasiswa. Saya ketika hilang konsentrasi atau hilang minat, maka saya harus mulai langsung berpikir, ya, kemudian gali materi yang sudah saya cekoki beberapa hari sebelumnya, lalu saya sampaikan kepada teman-teman apa yang informasi yang menarik kepada teman-teman saya dengan tujuan supaya saya dapat nilai yang bagus. Tapi kalau misalnya kita sebagai pengajar atau orang yang melakukan presentasi bisnis, motivasi diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah supaya bisa memberikan dampak kepada mahasiswa saya. Apa yang saya lakukan ini misalnya untuk kalau yang presentasi bisnis, saya harus melakukan presentasi yang bagus supaya bos terkesan dengan pekerjaan saya atau penjualan semakin meningkat. Nah, jadi pada saat hilang konsentrasi atau misalnya kehilangan minat, tumbuhkan motivasi dalam jeda itu. Jadi pada saat kita jeda, munculkan motivasi. Oke, saya mau melanjutkan presentasi ini supaya dapat nilai bagus, supaya penjualannya bagus, supaya saya bisa memberikan manfaat kepada mahasiswa saya gitu. Nah, kalaupun tadi bisa motivasinya tetap tidak ada, ya Ibu tadi itu bisa dilakukan dengan cara melibatkan interaksi dengan mahasiswa Ibu, gitu ya. Jadi ada sesi interaksinya biar mereka juga nggak bosen gitu ya. Karena pernah kita alami juga bahwa kalau misalnya dengerin terus pasti bosen. Tapi pada saat kita dilibatkan untuk berinteraksi dengan materi kita, maka itu akan menyenangkan mereka dan tentu saja berkesan. Mereka mendapatkan pengalaman dan juga informasi begitu ya. Jadi informatif dan mengesankan dan menyenangkannya dapat. Gitu Ibu Yayu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya seru-seru. Saya senang sekali menjawabnya. Kira-kira ada pertanyaan lagi, Anissa? Sepertinya dicukupkan ya, Ibu. Sebelum pengumuman, izin menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu, Ibu. Sedikit kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Nela, akar dari berbicara di depan umum adalah keberanian. Jadi kita harus berani terlebih dahulu, kemudian seringlah melakukan latihan, dan tetap tenang, serta berpikir positif, karena rasa gugup hadir dari pikiran yang negatif. Ibu, mau langsung saja pengumuman? Oke, karena hadiah yang diberikan oleh sponsor banyak sekali, ya, ada 4 hadiah ya? Sama ada 5. Kayak yang bertanya, ada berapa tadi? Ada 6, Ibu, mohon maaf. Ada 6. Yang bertanya, ada berapa orang? Ada Rifki, 1, 2, 3, ada 4, ada 6 sepertinya, Ibu. Kalau begitu, mungkin hadiahnya semuanya diberikan kepada yang bertanya, karena semua pertanyaannya juga menarik, saya sulit sekali untuk menentukan. Oleh karena itu mungkin bisa dibagi kepada 6 pertanyaan yang sudah diajukan kepada saya
saya anggap menarik semua dan sangat baru pertanyaannya sehingga mungkin bisa menambah informasi bagi yang lainnya juga. Begitu. Jadi tadi ada Ibu Rita, Ibu Yayu, ada Pak Herman, kemudian ada Pak Rifki ya. Kemudian ada siapa lagi? Ya, ada Muhammad Ramadan, Ibu. Baik. Terima kasih untuk yang bertanya dan juga semoga bermanfaat ya jawaban dari saya. Ya, Ibu. Bagi yang memenangkan souvenir sama voucher, dimohon jangan keluar dulu ya Ibu. Nanti mau minta kontaknya terlebih dahulu. Oke, siap. Langsung saja Ibu penutupan. Akhirnya kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung pada webinar kali ini. Terima kasih kepada Hikari Bright, kemudian Nia Ganesia, dan kantor notaris dan PPAT Ibu Puspa yang telah membantu berlangsungnya acara webinar pada hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada Ibu Nela selaku pembicara pada webinar hari ini. Akhirnya saya Aniza Octavia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi dokumentasi dulu ya Ibu. Ya, boleh difoto semuanya ya untuk sesi dinyalakan ya kameranya. Dinyalakan kameranya biar bisa melihat ibu-ibu yang cantik. Iya, terima kasih ya untuk yang hadir hari ini dan para sponsor. Sama-sama. Sekali lagi ya Bu. Lagi. Dikasih aba-aba. Ada Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Yang lainnya biar nanti dikirim hadiahnya. Oke, terima kasih. Lisa boleh selesai di recordnya.